Oke. Dan bulan Februari selama sebulan. Udah sisanya tadi kelihatan ya, seminggu, sebulan. Dari bulan November, sekarang udah bulan Juni. Lebih banyak konsolidasinya daripada uptrendnya. Jadi memang itu udah karakternya. Gitu loh, itu udah karakternya. Jadi kita nggak bisa bertanya sideways panjang, kapan uptrend lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karakter dia seperti itu di sana. Jadi sebelum kita beli saham buat trading, ya kita harus ngerti bahwa kondisinya seperti itu. Nah, disitulah kita butuh belajar technical di sana. Lalu kapan dong rally? Saya kan mau invest, kan fundamental bagus. Lah, kalau mau invest, jangan buru-buru harganya naik dong. Kalau bisa selama mungkin jangan naik-naik. Kenapa? Tiap hari saya bisa beli tuh saham berapa lot. Tiap minggu saya bisa beli tuh saham berapa lot. Setiap bulan habis gajian saya bisa beli tuh saham berapa lot. Kok bisa setahun jangan naik-naik? Kenapa? Gue pengen setahun gue kumpulin setelah banyak mungkin. Jangan dong naik buru-buru. Jadi mindset dari investing itu adalah lu jangan cepet-cepet naik sampai gue punya banyak. Gitu. Oke? Dan ciri dari investing itu cocoknya adalah dollar cost averaging. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Lalu dari Bu Jenny. Wah, Bu Jenny Emily. Ini dia yang ditunggu-tunggu insight dari Pak Guru Rio. Wah, thank you ya Bu ya, udah ikutan ya. Semoga profit trader modulnya kepake banget Bu, karena itu bisa mengakomodasi saham yang untuk konsolidasi dan untuk uptrend ya Bu ya. Lalu habis itu dari Bu Novianti Wibowo yang selalu ditunggu. Thank you Bu. Dari Pak Eka Setiawan, Pak Rio, kalau ada saham fundamental bagus tapi teknikal jelek, apakah dibeli atau di skip? Lihat lagi balik. Teman-teman kalau bicara fundamental bagus, oke, fundamental bagus artinya dia layak invest. Tapi lihat dulu nih, bagusnya apa? Kadang bagusnya cuma laba bersih naik terus, tapi nggak bagi dividen. Maka itu fundamentalnya bagus, tapi nggak cocok buat invest. Ada nggak emiten yang untung, tapi nggak pernah bagi dividen? Itu seperti punya bisnis, nggak mau bagi-bagi untung ke orang. Bener? Nggak mau bagi-bagi untung. Kita kongsian sama teman mau bikin bisnis, ya kan? Masa lu doang yang dapat untung, gue nggak dapat? Padahal kita kan nyetor modal. Kita kan punya sahamnya, walaupun cuma 10%. Masa nggak pernah dapat untung? Nah, itulah esensi dari dividen. Keadilan. Satu lot pun dapat dividen. Nah, kalau nggak bagi dividen, walaupun fundamental bagus, artinya nggak layak invest. Tadi, balik lagi ke tadi ya. Artinya dia udah trading aja. Di sana. Oke, lalu dari Bu Nur Hayati. Untuk Wika gimana kok? Konstruksi yang udah bagus itu ADI. Teman-teman pasti udah cek ADI di rekomendasi kita yang terakhir. ADI itu sangat menarik dan hari ini udah naik lumayan. Wika, PTPP itu memang naik banyak. Cuman secara teknikal yang paling solid itu adalah di ADI. By the way teman-teman, biar teman-teman bisa dapat rekomendasi setiap hari, rekomendasi update, technical, trend dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe ke newsletter Galeri Saham. Untuk teman-teman yang baru ikutan, silakan subscribe di newsletter Galeri Saham. Mungkin teman-teman daripada susah-susah buka website galerisaham.com cari newsletternya, teman-teman hanya ketika IG Live ini berlangsung hari Rabu tanggal 8 Juni sekarang jam 8, ketika teman-teman nonton ini sekarang, teman-teman bisa tulis komen Anda di kolom, teman-teman tinggal tulis email, put your email on comment section di bawah ini, tulis email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan compile untuk kita masukkan langsung ke dalam newsletter kita. Nanti per besok setiap jam 8 pagi, setiap hari market, jam 8 pagi itu akan dapat newsletter rekomendasi saham harian. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa subscribe ke subscription kita GS Pro, di mana di GS Pro itu teman-teman akan mendapatkan rekomendasi, watchlist, trading plan, dan indikator tambahan di TradingView, teman-teman. Di TradingView ada namanya RS Modul, itu untuk membantu teman-teman untuk trend following di TradingView. By the way, kalau teman-teman ada yang belum pakai TradingView, teman-teman DM ya, abis IG Live ini berakhir, teman-teman send message ke Instagram kami Galeri Saham
bilang aja, Min mau minta link untuk register TradingView dong. Teman-teman dengan link tersebut, teman-teman bisa daftar TradingView gratis untuk membuka grafik technical saham Indonesia, saham luar negeri, grafik kripto itu juga bisa. Dan dengan link tersebut, teman-teman bisa, kalau teman-teman mengambil paket-paket berbayar, misalnya kalau dari TradingView, misalnya real time data, misalnya adalah multi monitor untuk terlihat lebih keren gitu ya, monitor kita gitu ya, itu teman-teman akan ada special discount di sana. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah pakai TradingView, belum punya akun TradingView, karena nanti akun TradingView itu akan banyak dipakai di kelas-kelasnya galeri saham, Systematic Trading Management, Profit Trader, di Fibonacci Trading nanti akan ada di minggu depan gitu ya. Itu teman-teman akan bisa pakai tersebut, dan dengan platform yang sama kita bisa belajar dengan lebih enak. Jadi nanti DM aja setelah IG Live ini, Min minta link TradingView dong. Nanti kita akan nanti tim kami akan share. Atau teman-teman yang mau mendapatkan rekomendasi harian, teman-teman tinggal tulis email Anda di kolom komen hanya ketika IG Live berlangsung, agar tim kami juga sekalian bisa input data Anda ke newsletter untuk besok pagi dikirimkan. Wika. Jadi kalau Wika gimana? Pertama, Adi lebih solid. Wika juga naik. Nah, Wika ini secara teknikal kenaikan dia akan lebih sehat kalau dia bisa konsolidasi dulu di sana. Karena dia untuk naik ke level sekarang, dia tuh istilahnya udah exhausted gitu loh. Udah exhausted, udah capek gitu. Karena belum ada konsolidasi di atas, belum di atas untuk naik, itu Adi. Kalau Wika tuh dari bawah, naik, udah keburu capek dulu. Tapi nanti kita lihat, siapa tahu semua sektor konstruksi bagus, kita bisa ikutan. Tapi untuk sementara ini, kita lihat Adi. Tapi jangan beli Adi besok, pagi-pagi langsung dibeli, itu artinya udah naik banyak gitu lah. Kita lihat dulu lah, tunggu dulu. Dia bisa konsolidasi atau enggak. Oke, lanjut. Dari Pak Liong PC, MLM Pak Rio. MLM. Iya. Itu tadi kalau bicara ini ya, yang rame ya, volume rame atau enggak ya. Ya bisa jadi lah, macam-macam lah faktornya Pak ya. Bisa jadi. Lalu dari Pak Freddy ATM. Kalau volume repo bisa ditradingkan nggak Pak Rio? Saham repo bisa aja, saham di repo tetap ada di bursa gitu loh kan, tetap bisa ditradingkan. Tapi jadi kita nggak perlu pusing ini saham repo atau enggak, tapi coba lihat di volume aja. Lihat di volume tadi saya bilang, setiap hari ada transaksi, ketinggiannya itu harus random, harus ngacak. Kayak bisnis murni lah. Teman-teman yang pebisnis di sini pasti ngerti dong bahwa toko saya rame, tapi ramenya nggak tiap hari. Kadang ada rame banget, kadang ada sepi banget. Yang usaha gitu kan. Teman-teman yang kerja pun juga profesional juga sama gitu loh, bahwa apa? Teman-teman ke kantin deh, ke kantin karyawan, ke kantin di mall, ke food court di mall atau ke restoran di mall. Ada resto-resto, ada penjual-penjual yang rame, tapi ramenya nggak tiap hari. Kadang ada, minggu ini tuh sepi. Kenapa ya kantin ini sepi ya? Gitu loh. Habis gajian kenapa kantin karyawan sepi? Food court mall rame. Tapi kalau udah tanggal tua, kenapa kantin karyawan jadi rame? Food court mall sepi. Kelihatan nggak pola seperti itu? Nah, itu kan volume, teman-teman. Itu volume. Jadi dalam bisnis apapun nggak ada volume yang selalu rapi. Kayak gitu. Lalu habis itu dari CWNK18. Gimana cara mengatasi false pakai fraktal di time frame 30 menit? Nah, balik lagi nih, fraktalnya berapa hari? Pertanyaan nggak komplit. Fraktal berapa hari? Lalu kalau kita menghindari false, technical itu nggak bisa 100%. Technical itu, let's say, 70%. Jadi sebagus-bagusnya kita analisa, tetap ada ruang 30% untuk nggak terjadi. Gitu ya. Jadi, cara menghindari false pakai fraktal time frame 30 menit gimana? 30 menit sebenarnya terlalu pendek loh. Terlalu pendek, arti fraktalnya durasi harus dipanjangin. Dan kita harus pastikan trennya itu sesuai dengan tujuan kita. Mau ngebeli atau mau nge-short, mau jual. Oke, lanjut. Lalu dari Sabila Ahmad, pas dividen. Ya, mungkin yang tadi ya yang bicara fundamental bagus ya. Oke, tapi jangan beli saham pas dividen. Turun. Mau invest, jangan beli pas sebelum bagi dividen. Gitu loh. Teman-teman, gini ya. Saya ngomong agak absurd dikit nih. Dividen itu kayak kita lagi di toilet. Ada yang keluar kan?
kalau keluarnya sekilo, berat kita turun sekilo nggak? Sama. Gitu ya. Jadi jangan pas bagi dividen. Oke? Candaan. Lalu dari Yusefrea, malam ko, semoga Koko sehat selalu. Thank you ya Pak ya. Sama-sama sehat selalu. Lalu dari Maranata Sianturi, GJTL gimana Min? GJTL ngomong-ngomong udah lama lo nggak denger. GJTL naik, tapi kenaikan dia itu dalam range gini. GJTL adalah tipe saham yang lebih cocok untuk trading buy low sell high, bukan untuk trend following. Jadi kalau teman-teman udah punya, udah naik, mulai cicil jual aja. Kayak gitu. Hingga nanti kalau dia bisa stay bertahan di atas range resisten 700, itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, GJTL tuh lebih cocok untuk swing trading. Untuk swing trading. Dan jangan beli di harga closing hari ini, besok. No. Itu tandanya udah beli di pucuk. Teman-teman, kita nggak pernah suka membeli di pucuk, dan kita sangat nggak ingin teman-teman beli di pucuk. Karena dengan teman-teman beli di pucuk, teman-teman membeli barang orang yang pengen jualan di harga mahal. Jadi jangan pernah beli di pucuk. Jangan FOMO. Oke, lanjut dari Nidia Surbakti. Kok konstruksi udah mulai jalan gak sih kok? Karena pandemi udah mulai melandai kan? Sebenarnya gak ada hubungan dengan pandemi sih. Karena apalagi pandemi pun konstruksi tetap jalan kok. Coba lihat, pas lagi pandemi, perbaikan pembangunan jembatan, flyover, underpass, tol, jalan gak? Jalan banget. Jadi gak ada urusan. Jadi konstruksi tidak ada urusan dengan pandemi karena tetap jalan. Tukang-tukang pekerja itu tetap jalan gitu. Teman-teman lihat deh. Tetap jalan. Jadi ini lebih ke momentum. Nah, kita nggak tahu nih, teman-teman bisa nggak cek ada momentum apa. Cuman bagi saya konstruksi ada potensi. Cuman yang paling menarik itu ADI. Saya bilang ADI bukan berarti besok dibeli, karena udah naik gitu. Nanti tunggu konsolidasi dulu. Oke. Lalu dari Pak Liong PC, Tario, cara nabung saham atau invest itu gimana ya? Hanya beli pada saat saham itu turun saja atau rutin setiap bulan? Rutin, Pak. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sudah ketemu sahamnya, penjualannya selalu bagus, profit margin tuh dia bisa jaga stabil, penguasa di industrinya, gitu ya. Laba bersihnya stabil, bisa naik. Teman-teman, usaha itu susah loh. Membuat laba bersih itu stabil tiap tahun bisa naik itu susah. Kalau ada company bisa seperti itu, ceteris paribus lah ya, itu kita perlu cermatin teman-teman, dan akan tervalidasi kalau dia bagi dividen. Artinya ada cash yang dia pakai buat bagi duit. Kalau nggak bagi dividen, ujung-ujung kita juga bertanya dong, nih untung lu bener nggak untung? Gitu, untung lu ada cashnya nggak? Gitu kan. Kita nggak menguliti fundamental, tapi kita bicara konsep aja dulu. Oke, dan caranya adalah dollar cost averaging, Pak Liong. Tiap bulan, misalnya nih ya, tiap tanggal 25 beli, nggak peduli harga berapa. Atau, enggak, tiap bulan tau-tau harga udah naik. Oke, kalau gitu tiap bulan budgetnya berapa? Misalnya 10 juta, bagi tiap minggu. Setiap minggu 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Gitu. Oh, tapi nggak bisa, tanya ini. Misalnya nggak yakin, ya udah tiap hari, asal duitnya ada. Jalanin terus teman-teman. Kenapa? Karena invest saham itu lebih baik prinsipnya kayak kita cicil beli rumah. Harganya gede, nilai gede, kita cicil step by step. Gitu paling ideal. Kecuali kalau lagi market crash kayak 2020, wah itu gak ada rumah silakan. Kalau ada yang mau ya. Oke. Istilahnya istilah lump sum investing ketika market crash. Tapi kalau market udah normal kayak sekarang, itu cicil. Naik beli, turun beli, nggak peduli. Oke, lalu dari Johan Asdi, analisa Java. Kita lihat ya Java di sini ya. Java tren jangka pendeknya uptrend. Jadi teman-teman coba perhatiin ya, ada gap tuh. Java tuh ada gap di kisaran 1565.
resist supportnya Java itu ada di pivot level Java tuh 1480 lah. Jadi kalau dia bisa stay di atas 1480 di sekitar itu cenderung akan mengarah ke gap. Cek grafiknya di trading view, teman-teman. Karena nanti program-program galeri saham akan pakai trading view semua. Jadi teman-teman kalau pakai software yang sama, kita bisa belajar dengan lebih enak. Kalau Anda yang belum pernah pakai trading view, DM IG kami langsung setelah IG live ini. Bilang aja pokoknya, minta link trading view dong, gitu ya. Minta link trading view dong. Karena dengan link tersebut teman-teman bisa registrasi trading view dengan gratis, pakai chartingnya dengan gratis. Dan kalau teman-teman mau ambil paket premiumnya yang misalnya real time data atau bisa multi monitor, multi indikator dan lain sebagainya yang lebih banyak lagi, itu ada paket harga spesial dari mereka. Oke. Lalu dari Juan Dacuan, Telkom, Bang Rio. Oke Bang. Wah, Telkom ini kayak udah berat deh. Agak berat. Jadi selama Telkom itu masih di bawah, agak jauh sih, di bawah 4.400 ya, di bawah 4.400, segala kenaikan hanyalah kenaikan technical rebound. Jadi secara tren belum, jangka pendek jelek, jangka panjangnya agak disimpang jalan. Jadi strategi Telkom lebih ke swing trading jangka pendek aja. Tapi jangan buy and hold untuk Telkom. Oke, lalu dari Pak Taufan Fernandes, GGRP. Ada ya GGRP ya? Saya tahu GGRM. GGRP udah kebanyakan sama, udah bingung juga. Enggak. GGRP ini geraknya kayak ini untuk swing lah, turun di area support beli, naik area resist jual, simple. Kayak gitu. Jadi kalau di antara resist support sampai di sini, yang nggak usah diapa-apain, kenapa? Bisa turun atau bisa naik. Jadi mendingan beli di area support. Karena dia typical swing. Lalu habis itu Pak Denny Permana 23. Baru gabung sektor infrastruktur, gimana nih Bang? Maksudnya apa nih baru gabung? Baru gabung sektor infrastruktur. Baru beli sektor infrastruktur. Ya kalau beli tadi pagi bagus dong. Beli ADI tadi pagi kan bagus. Jadi kalau menurut saya ADI itu buy and hold tipenya. Karena ADI itu kalau rally rapi, naiknya relatif stabil gitu. Lalu yang kedua adalah PTPP sama Wika, biasanya kayak gitu. Lalu dari Pak Mario Tungkir, Antam menurut Pak Rio gimana? Antam ini masih masih gitu-gitulah. Jadi swing trading aja Pak. Ke area previous low, support, spekulatif buy, udah naik dijual. Nggak ada yang spesial di saham ini. Jadi belum ada yang spesial di saham ini. Sebentar, saya coba cek Inco ya. Inco lebih potensial daripada Antam saat ini. Inco, Tins gimana? Tins juga menarik. Antam ya yang underperform kalau menurut saya. Jadi coba dipantau Inco lah. Tins coba lihat 2 hari lagi. Kita lihat apakah dia udah bisa konsolidasi di atas level 1950. Itu saya bagus. Oke. Lalu dari Yusefria, PTBA target berapa? Kita nggak bicara target di sini karena PTBA target berapa? Udah gampang, itu ada gap down tuh, 2 hari gap ke bawah. Itu target kenaikannya. Kalau dia bisa bertahan di atas level 4000. Cek area gap tersebut. Itu potensinya. Oke. Dari Terinila. Antam tadi udah dibahas ya. Dari Pak Surya TJ Koryo, apakah Same untuk sekarang bisa di hold sampai area MA 200? Same MA 200. Kenaikan Same hari ini ketahan MA 200. Jadi kelihatannya dia akan mencoba beberapa kali melewati area MA 200 di 428. Apakah Same bisa di hold sampai MA 200? Kan tadi udah sampai ke MA 200. Maksudnya dijual dong? Ya enggak? Kecuali baru beli ya, tetap bisa sih. Maksudnya tetap bisa selama di atas 400.
Lalu dari Beta Garuda Putra, kok market sideways bagus swing atau trend following? Swing. Market sideways. Wait. Gini. Bukan market sideways. Saham sideways. Karena dalam market sideways ada saham yang trend naik. Ada. Oke, dalam market sideways selalu ada saham yang trennya naik. Itu tetap harus trend following. Tapi kalau sahamnya sideways, maka kita pakainya swing trading. Swing trading. Oke? Nah, jadi nanti teman-teman cek tuh. Teman-teman perlu cek, ini sahamnya lagi sideways atau sahamnya lagi mulai uptrend.